Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semua. Senang sekali bisa bertemu kembali di perencanaan pembelajaran. Dan mudah-mudahan suara saya jelas ya. Eh, Ketika suara saya hilang atau tidak terlalu jelas, tolong untuk langsung diinterupsi aja. Oke, langsung dipotong aja silahkan. Biar biar saya tidak menjelaskan berlarut-larut. Oke, coba diaktifkan dulu semua kameranya. Saya mau ambil sesi foto yang pertama. Angelia, Popon, Sheila, bisa dinyalakan. Oke, ini sudah rapi semua ya. Sheila ada di room? Halo Sheila. Anissa, bisa diaktifkan kameranya? Sheila, masih ada di room gak nih? Oke, mungkin lagi prepare ya. Sebentar, saya ambil dulu fotonya. 3, 2, 1. Oke. Oh, masih siap-siap ternyata Sheila ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi nanti saya akan mengambil foto lagi secara random di tengah-tengah. Kemudian nanti di akhir saya akan ambil sesi foto lagi karena bukti kehadiran online saya akan mengambil secara konsisten. Ketika Anda semua muncul di pertemuan di sesi 1, 2, 3, berarti Anda dianggap hadir secara utuh. Nah, tapi terkait kamera mungkin silahkan disesuaikan saja dengan sinyalnya masing-masing. Ya, jika sinyalnya mendukung, saya lebih menyarankan untuk Anda menyalakan kameranya sampai akhir agar saya merasa berinteraksi dengan Anda semua di sini. Dan sebentar saya cek dulu nih. Mudah-mudahan gak ada yang pakai mukena nih. Biasanya mahasiswa paling senang kalau Zoom nggak sempat baru beres sholat zuhur, tiba-tiba langsung Zoom pakai mukena. Nah, mohon untuk dihindari itu ya. Ini meskipun kelasnya Zoom, kelasnya daring, Anda di rumah sendiri, tetap saja ini tidak berbeda dengan aturan Anda kuliah langsung di kelas. Jadi pakaiannya tolong rapi, sikapnya tolong rapi, nggak sambil tiduran juga, ya. Kemudian yang di shoot kameranya jangan jidatnya doang, biasanya suka ada jidatnya aja biasanya muncul, atau cuma kupluknya aja, kerudungnya aja bagian ujung biasanya masuk ke kamera tapi mukanya nggak ada, ya lebih baik disesuaikan aja ya. Jadi tetap sesuai dengan aturan yang ada di kelas. Anda harus menghormati dan menghargai ruang akademis ini layaknya Anda berada di ruang secara luring. Oke, kita akan langsung masuk topik kita hari ini. Jadi secara agenda, loh, kenapa ke sini? Salah. Secara agenda kita masuk ke dalam pertemuan ke-6, di mana Anda sudah mulai harus menyusun kegiatan pendahuluan, di mana kegiatan pendahuluan ini ada di tabel aktivitas guru dan siswa. Jadi kalau Anda cek nanti di template-nya itu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Saat ini kita akan bahas kegiatan pendahuluan. Dan kemudian bagaimana cara menentukan fenomena sains. Apa nih maksudnya? Nanti kita akan bahas pada pertemuan hari ini. Kemudian, sebentar, saya coba cantumkan dulu. Di Trello saya lupa untuk men-sharekan materi terkait fenomena sains. Jadi ternyata di Trello saya cek belum muncul. Saya coba upload dulu sekarang ya, sebentar. Lebay ya tadi. Hmm, Mana tadi? Kita masuk Trello sekarang. Nah, ini Trello-nya. Salah lagi. Sebentar, sebentar. Trello. Nah, ini. Nah, di Trello-nya di pertemuan 6, Anda bisa klik nanti pertemuan 6. Mudah-mudahan Anda sudah mempelajari tentang video penjelasan aktivitas ya di sini. Anda mudah-mudahan sudah punya gambaran tentang pendahuluan itu kegiatannya apa saja yang harus dilakukan antara guru dan siswa. Dan ini saya baru menambahkan tentang fenomena sains.
Ini dikarenakan jadwal kita saat ini untuk bulan Ramadan itu dipersingkat. Jadi kayaknya fenomena sains saya akan menyampaikan intinya saja, tapi silakan saya mohon Anda mempelajari secara mandiri nanti di rumah ya. Oke, kita stop dulu. Sebentar, ini banyak gangguan. Sebentar ya. Oke, 13. Sip. Oke, sekarang saya minta emot jempolnya bagi Anda yang sudah mengecek bagaimana cara menentukan pendahuluan di Trello. Siapa yang sudah mulai mempelajari tentang komponen pendahuluan? Boleh kasih emot jempolnya? Bapak, maaf izin ini Kenapa tuh untuk situ? link Google Drive di Trello itu tidak bisa dibuka Bapak, jadi harus minta akses terlebih dahulu. Kenapa gak confirm? Confirm atau jangan jangan pasrah begitu saja kalau ternyata linknya nggak bisa dibuka. Sebentar saya cek. Nggak bisa dibuka. Minta request ini akses maksudnya. Itu bukan maksudnya. Betul Bapak. Eh, aduh, ini udah langsung ke videonya lagi ya. Oh, ini kayaknya nih. Oke, sekarang saya udah buka aksesnya. Nanti tolong bisa dipelajari. Tahu gitu mah konfirmasi aja. Nanti ke depannya kalau ada link-link atau bahan yang tidak bisa Anda pelajari di Trello, tolong langsung confirm aja ya. Terkadang saya lupa ngecek untuk ngebuka akses itu. Oke, sekarang sudah bisa dibuka. Berarti sudah bisa diklaim bahwa Anda belum mempelajari materi di Trello, tapi setidaknya sudah cek template-nya dong. Sudah tahu kegiatan pendahuluan apa yang harus diisi, sudah cukup gampang sebetulnya. Jadi mudah-mudahan sih hari ini kita bisa membahas tentang pendahuluan ini dari produk Anda. Mungkin ada yang mau coba menampilkan progres produknya. Mau selesai atau belum selesai, ditampilkan aja. Nggak apa-apa, kita coba bahas. Ada nggak kelompok yang mau? Wah, banyak sekali yang raise hand. Saya sampai bingung ini siapa. Ada yang mau coba dibahas? Anda mungkin sudah coba tulis-tulis sedikit-sedikit. Meskipun belum selesai, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau. Ayolah. Jadi udah coba. Boleh. Raise hand. Nah, ada yang aktif kameranya nih. Aktif mikrofonnya nih. Korin. Kalau Korin udah selesai belum dengan timnya? Belum, Bapak. Gimana Korin? Nggak terlalu jelas suaranya, sorry. Ya Bapak, sinyalnya ini gangguan. Oke, nggak apa-apa. Maaf, Sudah nyoba nyusun kegiatan pendahuluan? gimana Bu? Sudah mencoba untuk menyusun kegiatan pendahuluan di template perangkat pembelajarannya? Sudah Bapak. Apa nih? Aduh, nggak kedengeran. Oke deh, skip dulu. Ada nggak nih? Nggak ada satupun yang sudah nyoba nulis-nulis dikit gitu? Ada dong. Boleh, biar nanti kita diskusinya lebih lebih ini enak, biar biar kena langsung dari apa yang salahnya, apa yang masih harus diperbaiki. Ayolah, meskipun ini bulan puasa, tetap semangat. Nah, alhamdulillah ada yang resen. Siapa nih, Desi? Desi bisa dikirim ke WhatsApp saya? Boleh Bapak sebentar. Ya, biar saya langsung ketik aja nanti feedbacknya seperti apa. Oke, itu adalah kegiatan pendahuluan ya. Jadi tetap kegiatan pendahuluan ini itu adalah salah satu keterampilan dasarnya guru dalam mengajar. Jadi keterampilan dasar itu ada jumlahnya 11. Salah satunya adalah kemampuan guru dalam membuka pembelajaran. Nah, itu adalah satu keterampilan dasar yang harus dipahami. Agar guru bisa membuka pelajaran, maka dia harus merencanakan dulu kegiatan pendahuluannya mau ngapain. Agar keterampilan dasarnya nanti bisa muncul ketika dia mengajar. Kita sampai jam
150 ya, bener nggak? 150 ya, betul. Oh, bentar lagi. Oke, Desita udah kirim. Mana tadi? Yang ini ya, betul ya. Desi dan Siti. Oke, dua-duanya sudah kelihatan di layar. Terima kasih. Kita skip yang sudah dibahas. Ini masukan saya udah ada. Mudah-mudahan sudah disesuaikan ya, sudah direvisi ya. Oke, kita Bapak, lanjut ke maaf. sini. Nah, Bapak mohon maaf. Tadi ada kesalahan mengirim file. oh salah, bukan ini. Stop dulu. Ya, Yang ini bukan nih. Bentar. Ini mohon maaf ya kalau suasana di sini agak berisik ya, karena saya ngajar juga di jurusan, jadi mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu. Yang ini ya betul ya, Desi-Desita ya. Oke. Nah, ini. Tolong perhatikan bahwa masukan saya ini berlaku untuk Anda semua di sini. Nah, jadi kegiatan pendahuluan ini tentu harus dibuat berdasarkan jumlah pertemuannya. Misal, Desi dan Siti di sini berapa pertemuan rencananya? Dua. Berarti di sini ada enable editingnya belum. Ulang lagi. Mana tadi? Nah, di sini. Buat berarti pertemuan satu. Gitu ya. Ini kan berarti tabel kegiatan pertemuan satu. Nanti buat juga untuk pertemuan dua. Dan, dan seterusnya. Jika masih ada pertemuan yang lain. Nah, kemudian katakanlah kita bahas dulu pertemuan satu. Karena sebetulnya untuk kegiatan pendahuluan, baik pertemuan satu, dua, tiga agak mirip-mirip. Mungkin hanya berbeda beberapa aja. Untuk kegiatan pendahuluan, silakan alokasikan kira-kira berapa menit yang dibutuhkan untuk Anda melakukan kegiatan pendahuluan. Di sini klaimnya 15 menit, nggak apa-apa. Artinya apa? Berarti ketika Anda mengajar, Anda mau nggak mau kegiatan pendahuluan harus selesai 15 menit agar bisa masuk ke dalam kegiatan selanjutnya. Seperti itu ya. Kemudian guru mengucap salam. Berarti ini responnya menjawab salam. Nah, gini. Jadi, deskripsi kegiatan guru dan siswa itu sebetulnya tidak perlu ditulis dalam bentuk script text. Script text itu benar-benar bunyi kalimatnya ditulis jelas gitu. Misalkan guru mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah lah. Kemudian misalkan di sini ada kalimatnya. Guru bertanya kepada peserta didik, apakah tempat duduknya sudah rapi atau belum? Silakan tolong dirapikan. Siswa menjawab dengan, ya Bu, siap, akan saya rapihkan, nggak usah. Ya, jadi skrip-skrip seperti itu hindari, hilangkan aja langsung bentuk deskripsi kegiatan seperti yang timnya Desi dan Siti ini lakukan. Nah, kemudian kalau bisa prediksi respon siswa dengan aktivitas guru disejajarkan. Disejajarkan itu maksudnya apa? Biar kelihatan ini respon untuk aktivitas yang mana gitu. Ini respon untuk aktivitas yang mana? Berarti kan yang guru memastikan kondisi tempat duduk, ini respon yang ini. Berarti sejajar sama yang ini. Nah, disejajarkan. Berarti ini diantar lagi. Nah, gitu ya. Berarti ini diantar lagi. Nah, gitu. Jadi ini sejajar sama ini. Nanti praktik di lapangannya nggak sejajar juga nggak apa-apa. Ini harus disejajarkan kenapa? Demi memudahkan saya melihat aktivitasnya mana, responnya mana. Soalnya ini akan dinilai oleh saya. Nah, jadi saya akan lebih mudah melihat lurus seperti ini, sejajar seperti ini. Jadi saya tulis masukannya. Masukannya, aktivitas guru disejajarkan dengan prediksi respon siswa.
Oke, guru meminta siswa duduk rapi, peserta didik duduk rapi. Oke. Guru meminta peserta didik membaca doa, peserta didik membaca doa. Guru mengecek kehadiran peserta didik. Guru memberitahu kepada teman yang tidak hadir. Oke. Nah, ini sudah cukup dalam arti setiap aktivitas guru itu ada responnya. Nah, jadi kelompok yang lain harus mengecek bahwa kalau aktivitas gurunya ada 4, maka prediksi respon siswa juga ada 4 juga. Nah, gitu. Jadi jangan sampai ada aktivitas guru yang dia tidak punya prediksi respon siswa. Dikarenakan setiap aktivitas guru harus dapat respon dari siswa. Tapi fakta di lapangan nanti akan lebih sederhana. Sekarang kita coba bandingkan ya. Anda kan sekarang punya modul yang dari sekolah. Sama nggak cara penyajian kegiatan pembukanya seperti ini? Ada respon gurunya, ada respon siswanya, kemudian setiap aktivitas guru juga ada respon siswanya, dibuat detail, deskripsinya seperti ini. Ada nggak di modul ajar yang Anda dapat dari sekolah? Boleh coba aktifkan mikrofonnya untuk sharing informasinya? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Maksudnya Apriansa nggak ada tuh yang nggak adanya yang mana? Yang aktivitas peserta didik sama Hah? Gurunya nggak ada, siswanya nggak ada. Terus yang ditulis di ya kegiatan bentar pembuka Bapak apa? dibuka. Apri jangan jangan dulu dimatiin mikrofonnya soalnya kalimat terakhirnya jadi terputus. Gimana Apri? Bisa diulang? Kok dua-duanya nggak ada? Iya, jadi cuman tahapan kegiatannya aja. Oh, tahapan kegiatan aja. Ya udah nggak apa-apa. Berarti kan nanti ketika Anda turun ke sekolah, ternyata sekolah punya format yang minimalis, ya berarti tinggal dihapus-hapus aja gampang kan. Nah, ini udah format yang versi lengkap. Oke, jadi sekali lagi disejajarkan dan setiap aktivitas guru harus ada prediksi respon siswanya. Sampai sini untuk kegiatan pembuka ada yang mau ditanyakan? Ini dulu kegiatan pembuka dulu. Suci. Baik, Bapak izin bertanya. Tapi kalau misalkannya kayak dari guru tuh cuma satu kalimat atau satu arahan, tapi respon siswanya itu ada sampai tiga itu boleh atau tidak, Bapak? Kalau responnya lebih, nggak apa-apa. Artinya kan siswa masih merespon. Nggak nyuekin si gurunya sama sekali. Yang nggak boleh itu aktivitas gurunya ada, respon siswanya nggak ada. Berarti kan kita bisa memprediksi bahwa siswanya nyuekin nih. Gitu. Baik, Bapak. Terima Boleh. kasih. Ya, terima kasih. Dan yang tidak boleh adalah respon siswanya ada, gurunya nggak nyuruh. Nah, itu malah jadi kebalik. Jadi harus sinkron. Tapi kalau lebih sih nggak apa-apa responnya lebih. Ada nggak di sini yang mencantumkan asesmen awal di kegiatan pembuka? Coba raise hand, biar kita bahas. Nggak ada. Alasannya kenapa nggak ada? Boleh disampaikan? Kenapa kok Anda nggak nulis asesmen awal? Karena kan asesmen awal harusnya di awal-awal pembelajaran. Kenapa Anda nggak nyantumin? Kompak lagi satu kelas nih. Apa? Argumennya apa? Kok Anda nggak mau nyantumin asesmen awal? Atau emang belum bikin ya? Tapi asesmen awal harus ditulis nggak? Apalagi ini pertemuan satu kan, yang sedang kita lihat dari timnya Desi ini masih pertemuan satu nih. Tuh, harus nggak ada asesmen ini awal? Atau asesmen diagnostik itulah kalau Anda masih bingung awal itu apa. Ada yang mau coba jawab? Nggak apa-apa, salah juga tuh namanya juga diskusi. Nggak mungkin saya semprot, no salah juga. Nggak mungkin dibentak-bentak apa. Di template mah ada, Bapak. Di template mah ada. Terus selanjutnya gimana, Pri? Yang Apri lupa.
Di Jadi templatenya ada. Terus kira-kira Apri nanti mau nulis atau enggak? ya Apri nggak nyantumin sih Pak. Alasannya kenapa nggak akan mencantumkan itu? Ada yang punya pendapat nggak? Mau dimasukin atau enggak? Kenapa bingung nih? Kok jadi pada bingung semua? Mau dimasukin atau enggak? Saya cuma minta pendapatnya aja. Kalau mau dimasukin kenapa, nggak dimasukin kenapa? Izin menjawab Bapak. Boleh, Suci gimana? Nah, kalau tidak dimasukin itu mungkin karena kan untuk asesmen itu akan dimulai sebelum ke pertemuan pertama yang memang akan langsung lanjut ke materi seperti itu. Jadi asesmen itu tidak dicantumkan di alur rencana kegiatan pembelajaran pertemuan satu begitu Bapak. Karena dilakukan harusnya di sebelum pertemuan Iya, gitu ya. Sekarang saya tanya, iya betul. ini kita pakai logika nih. Ini pertemuan satu. Pertemuan satu udah bahas tentang KKTP tertentu ya, Desi ya, betul ya maksudnya ya. Terus pertemuan sebelumnya emang pertemuannya ngebahas tentang apa? Materi yang lain kan? Terus kapan asesmen awal dikasih? Nah, bingung. Nah, jadi gini, ini Anda harus pahami nih maksud saya ya. Jadi ini masalah yang terjadi di sekolah sebetulnya. Hampir semua sekolah belum pernah melaksanakan hal yang nanti akan saya jelaskan. Jadi gini, asesmen awal itu memang harusnya diberikan sebelum pertemuan materi berlangsung. Oke? Jadi harusnya guru itu di awal-awal nentuin jumlah materi itu include dengan pertemuan asesmen awal. Misal, Desi di sini materinya tentang apa? Saya lupa. Bisa diaktifkan mikrofonnya, saya nggak bisa Peranan baca. bakteri, Bapak. Peranan bakteri. Peranan bakteri ada dua pertemuan. Nah, ketika, waduh, 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 waduh. Nah, ketika peranan bakteri ini akan dirancang dua pertemuan, dalam arti Siti sudah mengira-ngira, oh peranan bakteri ini akan menghabiskan dua pertemuan. Ditulis di kalender akademiknya jangan dua pertemuan, tapi tiga pertemuan. Karena pertemuan kesatunya asesmen awal, harusnya gitu. Nah, guru-guru sekarang di lapangan tidak melakukan itu. Jadi yang ditulis pertemuan itu adalah pertemuan full terkait materi yang mau disampaikan. Jatuhnya apa? Jatuhnya asesmen awal jadi tidak dilakukan. Nah, itu yang terjadi di lapangan. Nah, sekarang gini, ya oke lah, Anda sudah melakukan apa yang Pak Rian sampaikan. Ini ada dua pertemuan. Anda tambah jadi satu pertemuan untuk asesmen awal. Jadi total tiga pertemuan. Oke, pertemuan satu asesmen awal, pertemuan dua adalah tabel ini, pertemuan tiga adalah tabel yang selanjutnya. Tapi kepala sekolah nanti marahin. Kamu di pertemuan satu ngabisin waktu sekian JP cuma melakukan asesmen awal aja. Terus ngajar enggak? Enggak. Padahal harusnya asesmen awal itu sambil mereka mengerjakan dibahas di dalam kelas. Jawaban benarnya apa? Harusnya bagaimana? Itu kan ngajar juga sebetulnya. Bisa dipahami nggak? Jadi sebetulnya itu ngajar. Nah, tapi kepala sekolah akan memarahi itu. Sehingga dikarenakan banyak pengawas dan kepala sekolah akan menegur guru yang tidak mengajar di pertemuan satu gara-gara fokus ke asesmen awal, akhirnya apa? Akhirnya secara administrasi, asesmen awal itu harus ditulis di sini. Nah, secara administrasi, asesmen awal masuk ke pertemuan satunya, include dengan materi. Cuma, ya saya bersama tim Puskurjar mensurvei bahwa ini nggak dilakukan ujung-ujungnya kalau seperti ini. Karena pasti alokasinya nggak cukup. Bisa dibayangin nggak, pertemuan satu Anda harus ngajar materi, plus ngasih asesmen awal. Nggak cukup, nggak akan cukup sih waktunya. Jadi ini cuma kebutuhan administrasi aja. Ini tuh sebetulnya. Nah, sehingga pertanyaan selanjutnya, apakah asesmen awal tetap harus dilakukan? Jawabannya wajib dilakukan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah asesmen awal harus ditulis di modul ajar?
di pertemuan satu atau tidak perlu ditulis karena sudah dilakukan sebelum pertemuan? Jawabannya, gimana template sekolah gitu aja. Gimana template sekolah tempat Anda ngajar? Maunya gimana tuh tentang asesmen ini awal? Tapi Anda harus paham bahwa teori yang seharusnya dilakukan adalah asesmen awal diberikan sebelum masuk kelas. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan Anda sudah bisa menerapkan ini pelan-pelan. Jadi budaya di lapangan itu bisa pelan-pelan berubah lah. Jadi untuk sementara untuk kebutuhan administrasi ditulis aja dulu di sini ya. Nah, ini ditulis aja dulu. Khawatirnya kalau nggak ditulis sama sekali, Anda malah nanti lupa bahwa di dalam modul ajar itu harusnya ada asesmen awal. Tulis aja, nggak apa-apa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke persepsi? Kalau sudah paham, saya minta emot jempolnya nih, karena saya nggak bisa ngelihat kamera satu-satu kalau lagi di share screen. Jadi coba kasih emot jempol kalau Anda sudah paham dengan kegiatan pembuka. Silakan. Nah, oke. Nah, kan gini enak nih, tuh, sip. Prioritas sudah paham ya. Lanjut ke persepsi. Guru memberikan persepsi kepada peserta didik. Peserta didik memberikan pertanyaan kepada guru. Apa nih maksudnya? Dian, apa nih Dian? Boleh silakan Dian. Mbak. Oh, Salah ngasih emot ya. iya Oke, Bapak, mohon iya maaf. nggak apa-apa, santai aja. Nah, Desi, di sini ngasih persepsi. Di sini memberi pertanyaan kepada guru. Yang Desi dan tadi sama siapa ya? Saya lupa lagi. Sama Siti ya. Nah, sama Siti, Ya. ini persepsi yang dimaksud tuh ngapain sih sebenarnya guru? Apa sih persepsi? Nah, izin menjawab Bapak. Jadi Hmm? sepertinya itu tuh filenya file yang keliru gitu Bapak. Karena kalau misalkan di sini gitu di file yang sudah dirapikan, di Apersepsi itu guru memberikan absersepsi berupa pertanyaan gitu ya kepada peserta didik dan responnya itu peserta didiknya memberikan jawaban kepada guru Bapak. Coba dikirim lagi deh perangkat yang itu. Biar kita langsung melihat responnya seperti apa. Oke, sambil nunggu tim mengirimkan perangkat ajarnya, apa yang dimaksud persepsi? Ada yang mau coba jelaskan? Apa itu persepsi? Izin menjawab, Bapak. Boleh, Suci? Ya, menurut Suci dan tim gitu ya, bahwasanya untuk persepsi ini itu kayak di mana guru itu memberikan sebuah pertanyaan untuk bisa mengaitkan materi sebelumnya ataupun pengetahuan yang sudah didapatkan oleh siswa ke pengetahuan yang akan siswa dapatkan hari itu. Seperti itu, teman-teman. Oke, betul. Persepsi itu intinya adalah menghubungkan materi yang akan diajarkan dengan materi sebelumnya. Nah, pertanyaan selanjutnya gini, materi sebelumnya itu apakah materi yang benar-benar pertemuan sebelumnya banget atau materi yang sebenarnya jauh juga nggak apa-apa? Nah, jawabannya nggak masalah selama materi itu masih terhubung dengan materi yang akan diajarkan. Misal, Anda mau ngajar materi tentang evolusi. Evolusi ada di fase F, di kelas 12. Tepat sebelum materi evolusi, ada materi hukum Mendel. Nah, jadi ketika masuk ke evolusi, persepsinya bisa dikaitkan antara hukum Mendel sama evolusi. Itu tepat banget di pertemuan sebelumnya. Ada lagi kasus, misalkan em, sistem organ. Sistem organ itu dibahas di SMP, dibahas juga di SMA. Nah, ketika mengajarkan di SMA, persepsinya dia bisa mengaitkan dengan sistem organ yang ada di SMP, bahkan di jenjang yang berbeda. Nah, itu boleh. Jadi intinya Anda harus bisa mengkoneksikan antara materi yang akan dipelajari dengan materi lain yang sudah dipelajari. Itu namanya persepsi. Wajib. Mengapa harus dikoneksikan? Agar tahu bahwa siswa itu dia harus paham dulu materi yang dimaksud untuk bisa paham materi yang sekarang. Gini aja deh analoginya. Anda pernah nonton sinetron? Pernah.
Biasanya sih ya, nggak tahu sekarang nih, apakah masih template sinetron seperti itu juga. Biasanya sinetron itu sebelum dia masuk ke episode yang akan ditayangkan, pasti diputar dulu episode sebelumnya. Masih nggak kayak gitu template sekarang? Masih ya. Ya, tahu pasti. Tujuannya apa? Tujuannya agar si penonton diingatkan lagi bahwa episode sebelumnya ada tragedi ini. Sehingga si penonton nanti nyambung masuk ke episode selanjutnya. Nah, ngajar pun sama. Ngajar itu sama persis gitu. Jadi kalau mau masuk ke materi selanjutnya, ini hubungannya dengan materi sebelumnya apa? Itu bisa dikaitkan. Oke? Nah, itu salah satu alternatif yang bisa dilakukan. Entah materi sebelumnya banget, entah materi yang jauh di jenjang sebelumnya. Silahkan, itu namanya persepsi. Kita coba cek lagi, ini Siti udah kirim. Saya akan masuk ke materinya Siti aja. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ya. Em, mana? Nah, ini. Oke. Berarti nanti feedback dari saya akan ada di dua file ya. File sebelumnya tadi saya udah ngasih feedback, saya lanjut file yang ini mungkin. Jadi mungkin feedbacknya akan terpisah. Saya nggak akan mengulang lagi feedbacknya. Apersepsi. Guru memberikan apersepsi berupa pertanyaan kepada peserta didik. Peserta didik memberikan jawaban kepada guru. Karena gurunya nanya, pasti responnya siswa menjawab. Nah, sekarang ini sudah tepat, tapi belum lengkap. Belum lengkapnya apa? Kan apersepsi menghubungkan antara materi satu dengan materi hari ini. Tuliskan, ini persepsinya menghubungkan materi yang mana dengan yang mana. Nah, gitu. Jadi misalkan eh, memberikan pertanyaan kepada peserta didik tentang kaitan materi apa di pertemuan ke berapa dengan materi hari ini tentang apa. Nah, jadi gini. Jadi apersepsinya ditulis bahwa apersepsinya adalah tentang kaitan materi yang mana di pertemuan keberapa atau di jenjang fase sebelumnya dengan materi hari ini tentang apa. Biar kelihatan bahwa oh ini lagi nyambungin peranan bakteri sama klasifikasi makhluk hidup nih, misalkan gitu. Oke, ditulis ya, ditulis di sini. Cukup itu untuk apersepsi. Ada pertanyaan nggak? Jadi tulis detail yang dihubungkannya materi apa sama apa, deskripsinya cukup seperti ini, dan responnya cukup seperti ini. Mungkin nanti pertanyaan selanjutnya gini, Pak, apakah persepsi harus selalu berupa pertanyaan? Nggak juga. Mau pertanyaan, mau nampilin fenomena, mau menampilkan video, selama kegiatan yang dimaksud lagi menghubungkan materi satu dengan materi yang hari ini, itu udah masuk persepsi. Tapi kan biasanya siswa nggak pernah ngerespon. Nah, makanya ujung-ujungnya tetap diberikan pertanyaan agar siswanya bisa merespon. Gitu aja sih. Sudah dipahami untuk persepsi? Ada pertanyaan nggak? Boleh kasih emot jempol lagi. Saya mau lihat responnya. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Oke, oke, mayoritas sudah paham ya. Lanjut motivasi sekarang. Motivasi ini, sebelum saya jelasin, apa maksudnya motivasi? Coba, ngapain? Guru dimotivasi harusnya ngapain? Izin menjawab, Bapak. Mana nih, Siti? Baik, untuk motivasi ini tuh, jadi guru itu menstimulus siswa gitu ya, mengenai em, untuk siswa itu lebih tertarik terhadap materi yang akan diajarkan pada hari itu gitu, Bapak. Kalau yang saya pahami seperti itu. Betul. Tujuan motivasi adalah membuat siswanya tertarik belajar materi hari itu. Betul sekali. Tapi gurunya kira-kira harus ngapain? Biar siswanya tertarik. Jadi betul sekali, motivasi itu fungsinya nanti adalah membuat siswa tertarik untuk, oh saya mau belajar hari ini nih. Tapi gurunya ngapain biar motivasinya bisa muncul? Izin menjawab, Bapak. Boleh? Mungkin dengan mengaitkan materi tersebut dengan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi siswa tuh mengerti pentingnya materi tersebut di dalam kehidupan sehari-hari gitu, seperti itu. Itu dia, betul sekali. Jadi gini,
Jadi motivasi itu adalah guru ngejelasin apa sih manfaat belajar di pertemuan ini buat hidup saya. Nah, itu dijelasin. Jadi makanya kenapa siswa-siswa sekarang itu memori jangka pendek, dalam arti kita udah masuk hari ini, 2 bulan kemudian materinya lupa. Karena siswa berpikir bahwa buat apa saya nginget-nginget materi ini? Toh nggak relate sama kehidupan saya juga kok. Makanya dia akan melupakan itu. Nah, makanya motivasi ini yang ditulis di sini adalah guru menjelaskan manfaat belajar hari ini itu apa. Nah, tulis manfaatnya. Nah, gini. Oke. Jadi pertemuan satu ini membahas KKTP yang mana, Siti? Masih ingat nggak KKTP? Coba kita lihat lagi ke atas deh. Nah ini ya, ada 1, 2, 3. Ini belajar pengertian bakteri, struktur, cara, reproduksi. Ini emang manfaatnya kalau siswa udah paham ini tuh apa? Buat hidupnya siswa tuh apa? Nah ini dijelaskan di sini. Yang tadi motivasi. Jadi tulis nanti penjelasan manfaatnya. Nanti di pertemuan yang kedua, topiknya kan beda lagi. Nah topiknya kan ini sekarang yang pertemuan 2. Pasti manfaatnya beda lagi. Gitu. Jadi manfaatnya beda lagi. Oke, apersepsinya juga nanti bisa beda lagi nih. Yang di pertemuan 2 mungkin apersepsinya mengaitkan dengan pertemuan 1. Nggak usah ke jenjang sebelumnya. Tapi kalau pertemuan 1, mungkin karena pertemuan sebelumnya topiknya udah beda banget, dia bisa mengaitkan dengan jenjang sebelumnya. Bisa jadi seperti itu. Oke, sampai sini dulu stop di motivasi. Udah paham cara menuliskannya? Mendengarkan itu sebetulnya pasif ya. Jadi kalau bisa prediksi respon siswanya yang aktif. Apa coba? Perilaku siswa yang aktif kalau mendengarkan kan dia sebetulnya diam. Mungkin apa ya? Yang kelihatan itu adalah arah matanya. Arah matanya, posisi posisi wajahnya dia sedang menghadap kemana, berarti mungkin peserta didik menyimak penjelasan motivasi guru. Yang namanya menyimak itu saya bisa lihat nih, misalkan, eh, nah di sini saya lihatnya ada Lestari. Nah Lestari ini lagi nyimak, karena posisi wajahnya dia nggak ngadap ke kamera, dia lagi ngeliatin saya di sini. Dan ngeliatin share screen-nya. Nah itu kan berarti kegiatannya aktif yang bisa diukur. Kalau mendengar, saya nggak tahu. Meskipun Lestari ini ngeliatin saya, dia ngedengerin suara saya nggak nih? Belum tentu juga. Siapa tahu suara saya di mute. Nggak keluar dari laptopnya dia kan bisa jadi kayak gitu. Jadi mendengarkan itu adalah respon yang sebetulnya pasif sebetulnya. Gitu ya. Gunakan respon pasif. Gunakan respon aktif. Oke, cukup di sini. Kemudian lanjut ke tujuan. Tujuan mah gampang. Tujuan cuma menyampaikan tujuan pembelajarannya apa atau langsung aja ke KTP. Tapi KKTP-nya tulis. Ini KKTP nomor berapa sampai dengan KKTP nomor berapa. Nah, ini tulis nih. Nah, biar nanti kelihatan bahwa oh ternyata KKTP yang pertemuan 1 cuma KKTP 1 sampai KKTP 4. Nah, gitu. Tapi nggak usah ditulis ulang karena nanti ya itu kepanjangan itu udah ditulis di atas juga toh. Cukup, gitu aja. Jadi sekali lagi, kegiatan pembuka setiap pertemuan pada umumnya mirip, hanya bedanya ada tidaknya asesmen ini awal, karena asesmen awal cuma muncul di pertemuan 1, tapi selebihnya setiap pertemuan dia punya kegiatan pembuka yang sama seperti ini, seperti mengabsen, mengucap salam, memimpin doa, dan seterusnya. Persepsi di setiap pertemuan bisa jadi berbeda, ya, karena pertemuan 1 mungkin dikaitkan sama mana, pertemuan 2 dikaitkan sama yang mana. Motivasi juga pasti akan berbeda, karena manfaat belajar pertemuan 1 dengan manfaat belajar pertemuan 2 dengan topik yang berbeda mungkin punya manfaat yang berbeda. Dan tujuan juga ini pasti beda. Karena pertemuan 1 ini KKTP mana dan pertemuan 2 KKTP yang mana. Udah, gitu aja. Sip. Gampang kan pendahuluan? Gimana nih? Sebelum kita masuk ke fenomena sains, saya mau pastikan dulu bisa dipahami nggak?
Saya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya masuk ke fenomena science. Jadi gini, Anda harus paham bahwa eh, untuk mengajarkan biologi, nggak usah biologi juga sih, semua ilmu alam, baik itu kimia, fisika, biologi, itu pasti berangkat dari suatu fenomena, ya, entah itu fenomena alam, fenomena sehari-hari, fenomena apapun itu. Jadi sangat buruk ketika seorang guru mengajarkan suatu konsep tanpa berawal dari fenomena yang terjadi. Karena logikanya gini, semua konsep-konsep di dalam biologi atau di dalam ilmu-ilmu sains itu dia muncul gara-gara ada fenomena. Misal, konsep di fisika pemuaian. Itu tidak serta-merta tiba-tiba muncul konsep pemuaian, hukumnya apa, rumusnya apa, enggak. Tapi gara-gara ada seseorang yang dia melihat zat besi yang disimpan di rumah, tiba-tiba malam hari ke siang hari, ini perasaan kok kayak bertambah panjang ya. Nah ini kenapa nih? Nah dia bingung. Oh perasaan pas tadi malam nih pendek, saya lihat siang hari ini tiba-tiba bertambah panjang. Wah apa nih? Dia menyelidiki. Muncullah konsep pemuaian. Berarti ngajarin pemuaian untuk guru fisika harus berangkat dari fenomena tentang pemanjangan zat besi tadi. Bisa paham ya? Biologi juga sama. Semua materi biologi, saya rasa semua punya fenomenanya masing-masing. Karena nggak mungkin ada hukum Mendel tanpa Mendelnya sendiri menemukan suatu fenomena. Tidak mungkin ada sistem organ muncul ini itu dengan penyakit-penyakitnya kalau tidak ada suatu fenomena. Jadi tetap berangkatnya dari fenomena. Maka dari itu, Anda harus mulai dari sekarang memilih fenomena sains yang bisa ditampilkan baik di kegiatan pendahuluan atau di kegiatan inti. Demi apa? Demi siswa bisa relate dengan kehidupan dia sehari-hari. Contoh, saya coba kasih contoh. Nah, materi ini saya udah share ya di Trello, jadi tolong dipelajari secara mandiri. Totalnya ada 32 slide. Saya nggak mungkin menyampaikan semua sekarang dengan waktu yang sekarang tinggal 30 menit lagi. Jadi saya hanya menampilkan slide-slide yang pentingnya saja. Materi ini harusnya saya nggak boleh share, karena ini adalah materi yang saya berikan ketika pelatihan PISA ke guru-guru Jogja. Ini materi langsung dari GTK. Tapi saya share untuk Anda, jadi tolong untuk tidak di-share lagi ke eh, informasi-informasi yang lain. Materi ini diberikannya adalah 4 JP. Saya udah ngasih materinya bulan November 2024, di mana guru-guru ini untuk belajar fenomena sains, dia bisa menghabiskan waktu 180 menit. Nah, ini ada pelatihannya khusus untuk guru bisa memilih fenomena sains. Tapi karena Anda saya rasa mahasiswa pedagogi yang sudah punya dasar, kayaknya belajar mandiri dari slide ini sepertinya paham deh maksudnya apa. Ya, jadi kita nggak perlu pelatihan khusus lah untuk bagaimana memilih fenomena sains. Nah, jadi coba kita amati kejadian atau peristiwa kita sehari-hari secara bersama-sama. Sebagai contoh ya, boleh resen di sini siapa yang duduk, yang posisinya duduk, maksudnya duduk itu di kursi ya. Siapa? Ada yang resen? Suci. Siapa lagi nih? Aduh, saya lagi ngeliatin share screen-nya di sini. Oh, Siti, Suci, Siti. Cuma 2 orang. Sheila. Oke, ada ya, ada lagi duduk. Yang nggak duduk juga nggak apa-apa. Anda masih bisa memperhatikan fenomena ini. Coba sekarang yang lagi duduk, lihat kursi yang sedang Anda duduki. Dan rekan lain yang sedang tidak duduk, coba lihat di sekeliling Anda, ada kursi nggak yang bisa diamati? Udah ya? Oke. Udah, sekarang selanjutnya, ada berapa jumlah kaki kursinya? Boleh diaktifkan mikrofonnya siapa? Apa? Gimana, Pri? Berapa? Ada 4. Ada 4. Ada yang beda jumlahnya sama kursinya Apri? Dua, Pak. Sama Pak. 2. Nathan berapa Nathan? Sama 4. 4. Yang beda jumlahnya 4. Yang selain 4. Tadi ada yang 2 ya? Siapa tadi yang jawab 2? 5, Pak. 5. Kursi apa tuh 5? Oh ada 5 ya?
5. Oke, ada lagi yang selain 4 dan 5? Ada Bapak Apa tuh, Sarah? 3. Ada 3. 3. Ada 3. Ada lagi? 2, Bapak. Ada 2. Oh, makin berkurang. Ada lagi? Ada yang 1? Ada yang nggak punya kaki? Oh, jadi mayoritas 2, 3, mungkin yang paling banyak 4, ada lagi tadi yang 5. Oke, sekarang mungkin nggak sih kursi jumlah kakinya 3? Ternyata mungkin. Tadi Sarah bilang 3. Tapi mungkin nggak cuma 1 atau bahkan tanpa kaki. Nah, sekarang kita coba lihat nih. Ada berapa jumlah kaki kursi berikut? Ini jumlahnya 3. Nah, mungkin Sarah nih mirip nih, seperti ini 3 dia. Ini jumlahnya berapa? Dibilang 1 enggak, dibilang 4 enggak juga ya. Ya mungkin, ya berapalah, 1 lah. 1 mungkin. 1 atau 4 lah. 1 atau 4. Nah, ini kursinya 1 nih. Nah, ini si kakinya 1 nih. Ya, mungkin di rumah Anda juga ada mungkin secara tidak sadar. Ini berapa? 2. 2 atau 3? 2 mungkin 2. Ini nggak punya kaki. Dia digantung. Nah, ini juga konsepnya kursi kan, bukan untuk ditiduri kan, dia untuk diduduki sebetulnya kursi. Tapi bahkan ada yang punya kakinya yang tidak terhubung sama sekali, dalam arti konsepnya dia melayang sebetulnya. Nah, ternyata kursi yang terakhir ini yang kita curigai, emang ini bisa didudukin ya? Ternyata bisa. Tuh. Dan tetap bisa diduduki dengan kokoh. Nah, coba pertanyaannya adalah, ini rangkanya gini. Nah, ini gimana nih konsepnya? Dibilang digantung enggak, dibilang dia ditumpu pakai suatu tumpuan kaki utama juga enggak. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang tekanan, gaya, dan usaha. Yuk kita belajar hari ini tentang konsep itu. Nah, gimana rasanya Anda kalau kita mau memulai belajar itu lewat fenomena dulu? Nah, berarti kan Anda mulai penasaran, oh ini konsep tekanan ya? Maksudnya gimana sih? Ya udah deh, saya mau belajar sama Parian tentang konsep tekanan. Akhirnya kita belajar. Nah, jadi si tekanan itu muncul dari suatu fenomena dulu yang saya sajikan. Tidak serta-merta muncul konsep tekanan. Bisa dipahami ya? Oke. Contoh lagi, apakah memang yang namanya fenomena sains itu harus disajikan dalam bentuk gambar, misalkan, atau fenomena real? Bagusnya sih real. Tapi kalau tidak memungkinkan, Anda boleh menampilkan fenomena sains berupa data infografis. Data infografis itu seperti ini. Misal, hari ini saya mau belajar, eh, oh bukan belajar, saya mau ngajar tentang materi energi keterbaruan. Energi keterbaruan yang ada di konsep IPA, kalau nggak salah di fase D. Oke. Nah, saya sebelum masuk ke dalam konsep itu, saya menjanjikan fenomena ini. Nah, sekarang coba Anda lihat grafik ini. Coba lihat eh, bahan bakar apa saja atau energi apa saja yang mengalami peningkatan. Boleh diaktifkan mikrofonnya? Energi mana saja? BBM, BBM, terus Batu bara. batu bara, gas, gas, Listrik. listrik, LPG gimana? Biomasa, Biomasa. Oke, ada peningkatan. Kalau LPG dan BBM LPG juga ada Pak, tapi sedikit. ada tapi sedikit. Oke, pertanyaan selanjutnya. Energi mana yang peningkatannya sangat drastis, sangat tinggi? BBM. BBM, betul. Kalau kita lihat dari 2016 sampai 2050, peningkatannya ini gede banget. Mana yang peningkatannya sedikit sekali? LPG. LPG. Kalau BBN gimana? BBN, Pak. BBN, Bapak. BBN, betul. Yang paling sedikit itu BBN. LPG juga sedikit.
LPG sedikit, BBN sedikit, biomasa sedikit. Tapi LPG, BBN sama biomasa kalau dibandingkan yang paling sedikit itu BBN. Artinya apa? Ada yang bisa nyimpulin nggak? Apa kesimpulannya ketika Anda tahu BBM paling tinggi, BBN paling sedikit peningkatannya? Apa maksudnya? Berarti em, kebutuhan atau pemakaiannya semakin meningkat juga, Pak. Berarti Gitu mungkin. banyak masyarakat yang sangat membutuhkan BBM sehingga peningkatannya tinggi, betul. Sekarang kita lanjut ke fenomena selanjutnya. Nih, apa yang mau disampaikan dari fenomena grafik ini? Silakan diamati dulu, kemudian langsung aktifkan mikrofonnya. Apa yang mau disampaikan dari fenomena grafik ini? Izin menjawab, Bapak. Silakan Suci. Menurut Suci pribadi, informasi dari grafik ini tuh kayak menjelaskan bahwasannya cadangan energi yang ada dari Mm-mm. tahun ke tahun itu, baik itu gas, oil, batu bara, itu tuh kayak Mm. semakin turun. Seperti itu, Pak. Semakin Yang turun. ya, yang awalnya 900, tapi semakin eh, apa tahunnya makin maju gitu ya, itu semakin turun. Semakin turun atau beneran lama-lama hilang? Lama-lama hilang. Lama-lama hilang, jadi ada di grafik angka ini 0 ya. Nah, sekarang dari grafik ini, mana energi yang paling cepat hilang, paling cepat habis? BBM. BBM. Karena BBM tahun 2051 diprediksi akan habis. Fenomena ini tidak ngarang sama sekali. Jadi fenomena ini benar-benar ada dan sudah diteliti oleh Linsuk, Powell, dan teman-teman. Ini udah diteliti nih. Jadi prediksinya minyak cepat habis tahun 2051. Sekarang tahun berapa? 2025. Berarti 26 tahun lagi diprediksi bahan bakar minyak akan habis. Coba kaitkan dengan ini. Nah, apa nih? Ada nggak kaitannya antara fenomena ini dengan fenomena yang tadi ini? Coba simpulin. Iya, Bapak izin menjawab. Hmm, Dikarenakan eh, apa, banyaknya yang penggunaan bahan bakar minyak, sehingga bahan bakar minyak atau BBM itu diprediksi akan lebih cepat untuk habisnya, Bapak. betul sekali. Karena BBM ini kebutuhannya meningkat, ternyata seiring tahun ternyata cadangan BBM juga semakin berkurang, kemungkinan akan hilang, hilang dengan cepat. Solusinya apa kalau Anda sudah tahu? Apa yang harus Anda lakukan untuk pribadi Anda sendiri setelah tahu ada fenomena seperti ini? Apa yang mau Anda lakukan? Mengurangi penggunaan BBM. Mengurangi penggunaan BBM. Terus kalau Anda masih butuh energi, mau pakai apa? Mencari Menggantikan alternatif lain. Alternatif lain. Yang mana? Alternatif yang mana? Ini ada nih banyak-banyak ini energi nih. mungkin bisa beralih lebih ke BBN Pak, kayak nabati atau Bisa biomasa. bisa beralih ke BBN atau biomasa. Betul sekali. Itulah yang dimaksud dengan energi keterbarukan. Yuk kita belajar sekarang tentang apa sih energi keterbarukan dan bagaimana memanfaatkannya. Kita belajar hari ini ya. Nah, gimana rasanya tuh? Jadi tidak serta-merta guru masuk ke kelas kemudian, yuk kita belajar tentang energi keterbarukan. Energi keterbarukan ada ini, ada ini. Anda harus tahu jenisnya ya, harus tahu bedanya ya, macam-macamnya ya. Ya terus, apa? Berangkat tuh dari fenomena sains. Ini namanya fenomena sains. Jadi sekali lagi, ketika mengajarkan suatu materi biologi, berangkatlah dari suatu fenomena. Nah, di situ digali dulu fenomenanya. Digali, 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 sampai kena ke konsep yang dimaksud, maka itu adalah fenomena sains. Nah, milih fenomena sains nggak gampang, gitu. Nggak semua hal ketika ditampilkan, dia masuk kategori fenomena sains. Harus kategori apa saja yang memenuhi fenomena sains. Nah, kita coba cermati lagi slide selanjutnya. Nah, ini skip dulu deh. Ini saya skip bukan berarti slide yang dimaksud nggak penting ya. Ini biar Anda bisa pelajari mandiri aja. Saya mau menyampaikan yang bisa saya sampaikan hari ini aja nih, karena waktunya mepet.
Mana ya? Nah, ini. Kategori fenomena sains itu sudah tepat untuk diberikan kepada siswa. Yang pertama apa? Dia sesuai dengan tujuan atau dia sesuai dengan KKTP. Jadi jangan sampai gini, KKTP-nya kemana, fenomena sainsnya kemana. Nggak nyambung mau dibahas juga. Jadi harus nyambung. Tadi saya mau membahas KKTP tentang siswa memahami energi keterbaruan. Maka fenomena sainsnya tentang fenomena penggunaan energi dari berbagai energi yang ada. Nah, itu nyambung jadi. KKTP-nya kemana, si fenomena sainsnya juga nyambung. Nah gitu ya, itu yang pertama yang harus dipenuhi. Yang kedua, fenomena sainsnya harus dapat diamati. Tadi ketika saya menampilkan entah itu kursi, entah itu grafik, Anda semua sedang melakukan pengamatan. Yang tadi kursi, saya lihat tadi ada yang lirik kiri kanan untuk nyari kursi yang bisa dilihat. Anda udah mulai lihat ke bawah tentang kursi yang diduduki. Nah, itu berarti fenomena itu bisa bisa langsung diamati. Atau tadi grafik. Nah, pas tadi ngelihat grafik, saya ngelihat satu-satu kameranya ada yang kepalanya miring-miring ngelihat grafiknya, ada yang mulai mendekat ke webcam, ada yang mulai miring-miring matanya dia mikir nih maksudnya apa. Berarti dia sedang mengamati. Berarti fenomena itu bisa diamati. Nah, itu adalah kategori yang kedua. Kategori yang ketiga, suatu fenomena sains itu harus dipahami oleh peserta didik. Boleh berupa data, boleh berupa tabel, boleh berupa grafik, boleh fenomena real yang ada langsung di sekitar sekolah, boleh fenomena yang bisa langsung dibawa juga ke dalam kelas misalkan, boleh. Tapi syaratnya fenomena itu relate sama siswa. Biar apa? Biar siswanya paham. Itu lagi ngomongin apa. Jangan sampai gini. Em, saya menyajikan grafik tadi, grafik yang energi keterbaruan, ke siswa SD. Bisa nggak dia baca grafik? Boro-boro dia mau nangkep fenomena sainsnya itu apa? Dia paham grafiknya aja enggak. Jadi fenomena sains itu, meskipun tadi adalah fenomena sains, ternyata kalau dikasih ke anak SD, maka sekarang sudah bukan lagi fenomena sains karena tidak dipahami siswa. Jadi pilih fenomena sains itu yang sesuai dengan umurnya siswa. Yang kira-kira siswa ini udah pasti bisa mengamati hal itu dengan mudah gitu ya. Nah itu, kemudian kategori yang selanjutnya adalah, oh ini nomornya salah semua, ini satu 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 salah nih, nanti harus perbaiki. Kemudian kategori yang keempat adalah fenomena sainsnya harus mampu menarik perhatian. Tadi saya minta Anda mengamati kursi. Wah, Anda mulai tertarik. Wah, ini bakal ngomongin apa nih? Akhirnya lihat nih kursi yang ada di samping, lihat kursi yang di bawah. Berarti dia menarik perhatian. Oke. Relevan. Relevan itu artinya relate sama kehidupan siswa. Jadi memang memang dia menyadari bahwa fenomena ini dia juga tahu gitu. Tahu nih maksudnya mau 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 membicarakan tentang hal-hal apa aja misalnya. Ada lagi menggugah pikiran. Menggugah pikiran itu fenomena saya mulai dipikirin. Tadi ketika saya menampilkan grafik, Anda udah mulai mikir, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Kemudian kursi tadi, ketika saya tanya, mungkin nggak ada kursi yang tidak punya kaki sama sekali. Dan Anda bingung, kayaknya nggak ada deh. Kayaknya ada deh. Nah, itu berarti dia menggugah pikiran. Yang akhirnya semua siswa akan meminta penjelasan. Nah, ini memerlukan penjelasan. Ketika fenomena sains sudah memenuhi menarik perhatian, relevan, menggugah pikiran, memerlukan penjelasan, maka itu sudah masuk kategori keempat. Ya, syukur-syukur kategori selanjutnya adalah siswanya terlibat langsung dengan fenomena itu. Yang terlibat langsung tadi itu kursi. Nah, kursi kan relate banget ya, sekarang Anda lagi duduk. Nah, itu Anda sedang terlibat. Tapi yang tadi grafik, itu tidak terlibat. Tapi tidak apa-apa, karena masih memenuhi menarik perhatian, relevan, menggugah pikiran, dan memerlukan penjelasan. Nah, itu soal peserta didik mau terlibat langsung atau enggak, itu cuma eh, ini aja kondisional aja. Dan yang terakhir, fenomena sainsnya efektif untuk menyampaikan suatu materi dan efisien. Efisien itu artinya mudah ditampilkan, mudah untuk ditampilkan. Jangan sampai gini, Anda benar-benar ingin membawa fenomena sains yang real. Misalkan Anda mau mengajarkan tentang apa itu petir.
Saking ingin menampilkan real, Anda sampai nunggu dulu si petirnya muncul. Itu kan lama. Belum tentu si petirnya muncul, nggak tahu akan muncul di jam berapa. Anda sengaja nungguin sampai mendung. Nah, itu berarti tidak efisien. Atau membawa suatu fenomena yang tidak mungkin bisa ditampilkan. Berarti dia nggak efisien sama sekali. Nah, jadi saya ingin Anda semua, mulai dari sekarang, bersama timnya, coba pilih fenomena sains yang bisa ditampilkan di kegiatan pendahuluan, dan juga fenomena sains yang bisa ditampilkan di kegiatan inti, yang memenuhi kelima komponen ini. Kelima-limanya harus terpenuhi. Ya, sesuai dengan TP, bisa diamati, bisa dipahami, menggugah pikiran, efektif dan efisien. Dah, gitu aja tentang fenomena sains. Selebihnya, secara detail tentang fenomena sains, Anda baca aja slide-nya. Ini jumlahnya 32, isinya bagus banget. Ini adalah materi pelatihan di mana guru-guru ini bayar nih kalau mau ikut pelatihan ini. Saya sajikan secara gratis, jadi tolong dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok ya. Itu mungkin sementara. Nanti selanjutnya saya bisa nambah lagi kalau masih ada waktu. Ada yang mau didiskusikan, boleh? Hari ini kegiatan pendahuluan dulu dan fenomena sains. Bapak ingin tanya, eh, Boleh, silakan. berarti untuk fenomena sains tersebut itu tidak hanya mengambil, misal saya kan eh, terkait virus materinya, itu tuh tidak, fenomenanya itu tidak mengambil bagaimana awal mula virus ini ditemukan gitu. Jadi mungkin fenomena-fenomena seperti COVID, flu juga bisa dimasukkan ke dalam grafik mungkin, atau mungkin nantinya tabel itu mungkin Pak, atau Soal nanti fenomena tentang virus mau disajikan dalam bentuk apa, pokoknya selama bentuk itu bisa memenuhi kelima kategori tadi, itu udah jadi fenomena sains. Jadi mau Apriansah ngebawa sejarah nih, misalkan sejarah pembentukan virus atau sejarah penemuan ini virus, tapi kalau nggak relate ke KKTP, atau ternyata dia nggak relate sama apa ya misalnya ya, tidak bisa diamati bahkan, itu hanya cerita fiktif misalkan, seandainya ya, seandainya, ya itu berarti nggak memenuhi fenomena sains. Gitu. Jadi sekali lagi untuk Anda tahu betul apakah fenomena sainsnya udah tepat yang dipilih atau enggak, cek lima kategorinya terpenuhi atau enggak. Itu aja. Nah, mungkin kalau sudut pandang sendiri kan biasanya kita agak bingung ya. Kita sendiri yang milih fenomena sains, kita sudah menganggap lima-limanya terpenuhi, tapi di mata orang lain atau di mata siswa ternyata enggak. Nah, berarti satu-satunya cara untuk Anda memastikan bahwa itu sudah tepat dipilih atau enggak, tanya ke rekan Anda. Ini fenomena sains ini mudah diamati nggak? Bisa dipahami nggak? Bisa merangsang Anda berpikir nggak? Anda butuh penjelasan nggak tentang fenomena ini? Nah, berarti kalau iya, 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 ya udah itu udah memenuhi fenomena sains gitu aja. Oke, apalagi 10 menit lagi nih. Bapak izin bertanya, Jalan, silakan. kalau apersepsi itu kan ditulis tuh mengenai materi sebelumnya. Kalau misalnya apersepsinya itu dihubungkan sama materi prasyarat gimana, Pak? Materi prasyaratnya ada di mana? Berarti di temuan sebelumnya kan? Iya, Berarti di fase yang eh, ekosistem, misal gitu. dan sudah dipelajari siswa berarti kan ya? Sudah. Boleh banget dong. Boleh banget. Ah, terima kasih, Bapak. Sama-sama. Jadi apersepsi itu sekali lagi boleh menghubungkan materi dengan pertemuan sebelumnya banget. Katakanlah ini pertemuan dua dihubungkan dengan pertemuan satu. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua dihubungkan dengan materi beda pertemuan. Jadi katakanlah ini topiknya bakteri dibahas dengan topik lain yang itu ada di tiga pertemuan sebelumnya. Boleh. Bahkan boleh membahas dikaitkan dengan materi yang dijenjang jauh banget. Misalkan saya lagi ngajar SMA kelas 12.
tiba-tiba bisa dikaitkan sama konsepnya SD kelas 4. Boleh, selama emang itu terkait boleh. Yang nggak boleh itu yang nggak nyambung gitu. Yang nggak boleh itu yang nggak nyambung. Nah, Baik, silakan terima kasih. sama-sama. Itu yang agak susah sih, memikirkan materi apa nih yang masih terkait dengan materi hari ini. Agar agar Anda bisa punya pola pikir gini. Jangan sampai punya pikiran bahwa setiap materi itu berdiri sendiri-sendiri. Jangan sampai ngajar sekarang ekosistem, besoknya masuk ke eh, hukum Mendel. Udah aja ekosistem ekosistem, hukum Mendel, evolusi evolusi. Jadi kayak seolah-olah siswa tuh berpikir bahwa saya tuh harus menghafalkan konsep yang ada di kotak yang berbeda-beda. Sehingga dia berpikir bahwa, oh berarti nggak masalah dong saya nggak paham konsep ini, toh dengan konsep selanjutnya pun nggak ada hubungannya sama sekali, ya udah biarin aja lewat. Ini itu yang harus kita tumbuhkan kepada siswa. Bahwa untuk paham evolusi, coba Anda harus paham dulu tentang hukum Mendel. Untuk paham hukum Mendel, coba pahami tentang pewarisan sifat. Untuk paham pewarisan sifat, coba pahami tentang genetika. Paham genetika, paham tentang struktur sel. Nah gitu, jadi hubung-hubungkan terus. Itu ya. Ada lagi? Muka-mukanya pengen bilang udah cukup kayaknya. Izin sekali lagi Bapak, Oh boleh, mau 2 kali lagi juga boleh, masih banyak waktunya. terkait tadi fenomena sains misal Hmm. dilampirkan dalam bentuk tabel atau grafik. Itu tuh nanti berarti gambarnya disimpan dalam kegiatan inti atau pendahuluannya atau bagaimana Pak? Tapi kalau misalkan ada di video mah tidak dijawab sekarang ya gak apa-apa Pak. Supaya mengefektifkan waktu. Apa-apa, ulang, 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 ulang. Kalau Anda punya fenomena sainsnya bentuknya tabel, apakah harus ditampilkan di Tadi di perangkat dalam ajar? ya Oh, untuk sementara sih nggak usah benar-benar di copy paste fenomenanya ya, karena kan kolom tabelnya sedikit. Mungkin fenomena sainsnya bisa disimpan di Google Drive, linknya yang dicantumkan di dalam template. Gitu aja. Jangan 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 gambarnya dimasukkan ke situ ribet nanti ngelihatnya. Jadi oh mengganggu iya siap mengganggu Pak. lebar kolom. Mm-mm. Linknya aja. Gitu. Masih ada 8 menit tuh. Masih banyak kalau ada yang mau dibahas. Saya tadi udah ngambil sesi foto di tengah. Jadi tinggal sesi foto di akhir. Sudah cukup nih. Coba kasih emot jempol. Yang dirasa sudah cukup. Nggak ada. Wah, belum cukup berarti. Oh, ada satu. Sudah cukup? Oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mohon izin nih masih ada 7 menit. Mungkin kita langsung stop saja kalau ada sepakat. Yang saya yakin semuanya sepakat sepertinya. Ya, oke. Jadi sekali lagi sebagai pengingat, berarti tugas Anda saat ini adalah menyelesaikan kegiatan pendahuluan, penuhi kegiatan pembuka, persepsi, memotivasi, tujuan, dan juga memilih fenomena sains yang relevan dengan materi yang akan ditampilkan. Kemudian pelajari lagi eh, materi yang ada di Trello. Saya baru buka yang materi hari ini. Silakan berarti sekarang sudah bisa diakses. Dan sambil pelajari juga materi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang membuat kegiatan inti. Ya, tolong udah dipelajari. Pelan-pelan sudah mulai menyusun kegiatan intinya juga, biar nanti minggu depan kita bisa kuliah membahas langsung dari produk yang telah Anda buat. Oke? Kemudian ketika menemukan lagi link materi yang tidak bisa diakses, tolong segera konfirmasi biar saya coba perbaiki dulu ya. Itu aja mungkin. Oke, saya ambil foto dulu. Silakan diaktifkan kamera semua. Oh, udah aktif semua. Terima kasih banyak. Silakan berpose cantik dan gantengnya. Oke, 3, 2, 1. Oke. Ya, saya mengucapkan terima kasih Anda sudah mengaktifkan kameranya. Terima kasih sudah menghargai perkuliahan ini. Tapi mohon nanti ke depannya pakaiannya bisa lebih rapih lagi ya.
bisa lebih sesuai dengan pakaian yang kita biasa gunakan di kelas. Oke, terima kasih semuanya. Semoga yang menjalankan ibadah puasa diterima amal ibadahnya dan juga tetap sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.